Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wijla. Di sini saya akan membahas sedikit dari soal ujian akhir semester mata kuliah software testing. Berikut nih soalnya. Itu yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan metode pengujian perangkat lunak. Itu yang pertama ada black box testing, pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dan bisnis proses yang digunakan oleh customer. Yang kedua itu ada atau B, white box testing, teknik pengujian untuk mengevaluasi kode dan struktur internal suatu program. Saat melakukan white box testing akan melibatkan dan melihat struktur kode. Yang C, unit testing, jenis software testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen software. Unit yang dimaksud bisa berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri. D, sistem testing, pengujian yang dilakukan terhadap keseluruhan sistem secara lengkap dan sistem telah terintegrasi untuk mengevaluasi apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem testing merupakan bagian dari black box testing yang tidak membutuhkan pengetahuan tentang kode dan logika pemrograman. Yang E, integration testing, pengujian perangkat lunak di mana modul perangkat lunak individu digabungkan dan diuji sebagai sebuah kelompok. Pengujian integrasi dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan suatu sistem atau komponen dengan persyaratan fungsional yang ditentukan. Yang F, acceptance testing, merupakan tahap dalam proses pengujian di mana pengguna atau pelanggan memberikan masukan dan saran atas pengujian sistem. Pengguna bereksperimen dengan produk perangkat lunak baru untuk melihat apakah mereka menyukai dan untuk memeriksa apakah produk tersebut memenuhi kebutuhan atau persyaratan atau kebutuhan fungsi yang mereka inginkan. Yang G, usability testing, teknik yang digunakan dalam desain interaksi yang berpusat pada penggunaan untuk mengevaluasi produk dengan mengujinya pada pengguna. Yang H, performance testing, merupakan suatu proses untuk menguji batas ketahanan dan kestabilan sistem termasuk modul aplikasi dan strukturnya, serta menguji bagaimana sistem atau aplikasi dapat bekerja kembali setelah terjadi down dalam kondisi load yang tinggi. I, smoke testing, pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah perangkat lunak dibuild untuk memastikan bahwa fungsi penting dari program ini bekerja dengan baik. Ini dijalankan sebelum setiap tes fungsional atau regresi rinci dijalankan pada perangkat membangun. Stress testing juga dikenal sebagai pengujian daya tahan untuk menentukan batas di mana sistem atau perangkat lunak atau perangkat keras rusak. Hal ini juga untuk memastikan sistem berjalan efektif meskipun dalam kondisi ekstrim. K, sanity testing, software testing yang akan dilakukan setelah software yang dibuat sudah hampir jadi sekaligus dengan fungsi-fungsinya lengkapnya yang sudah jadi, dengan catatan bug-bug yang ditemukan pada saat smoke testing sudah berhasil diperbaiki. Tujuan dari sanity testing ini tentunya untuk memastikan bahwa bug-bug yang telah diperbaiki pada saat smoke testing sudah selesai diperbaiki dan tidak ada masalah lebih lanjut, serta untuk menentukan bahwa fungsi yang diinginkan bekerja seperti yang diharapkan. Yang terakhir atau yang I, regresi testing, pengujian ulang program sebelum diuji. Berikut modifikasi untuk memastikan bahwa kesalahan belum dipergunakan atau ditemukan sebagai hasil dari perubahan yang dilakukan. Dan ini adalah nomor 2, yaitu menurut Anda kenapa aplikasi telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis. Menurut pendapat saya, itu sangat penting karena untuk menemukan masalah agar aplikasi yang dibuat sesuai dengan keinginan klien.
dan untuk menghindari dari masalah rugi ataupun yang membahayakan nyawa. Itu di nomor 3, yaitu kita akan menguji aplikasi menggunakan white box dan black box. Yang pertama adalah white box. Ini contoh sintaknya. Ini kita bagi menjadi 10 bagian. Ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, ini bagian 4 untuk tombol totalnya, dan ini adalah kelima, itu kondisi 5 sampai 9 itu kondisi. Jadi apabila nilai lebih dari 80 akan dapat nilai A, begitupun seterusnya. Dan nomor 10 adalah bagian untuk tombol untuk menghapus atau mereset atau membersihkan kolom. Nah, ini terdapat alurnya. Ini dari hasil perhitungan diperlukan 5 jalur. Itu yang pertama jalurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 10. Jalur kedua ada 1, 2, 3, 4, 6, 10. Jalur ketiga ada 1, 2, 3, 4, 7, 10. Jalur keempat ada 1, 2, 3, 4, 8, 10. Dan yang terakhir jalur kelima itu ada 1, 2, 3, 4, 9, dan 10. Berikut jalurnya, itu ada 5 jalur. Jika dilihat pada struktur kode, public class berfungsi untuk mendeklarasikan variabel untuk kelas di bawahnya, sedangkan pada kondisi if berpengaruh pada hasil dari nilai-nilai yang diinputkan oleh user. Selanjutnya ini adalah kita akan menguji black box. Pengujian black box menguji eksternal dari pekerjaan sistem seperti input atau output dari sistem, hasil yang diharapkan, dan user interface apakah sudah sesuai dengan desain. Nah, di sini adalah contoh tampilannya. Itu kita akan menguji kasus uji tahap pengujian yang diharapkan pengamatan dan status. Yang pertama kita akan menguji input data mahasiswa, yaitu tahap pengujiannya memasukkan tipe data yang sesuai dengan labelnya. Terus yang diharapkan itu data yang dimasukkan sesuai dengan yang ada atau tipe data yang ada. Pengamatan itu muncul tipe data yang sesuai. Yang kedua kita akan menguji tombol total, itu dengan cara mengklik pada tombol total. Data inputan sebelumnya akan diproses pada tombol ini dan akan muncul hasil nilai yang telah diproses. Yang terakhir kita akan menguji tombol hapus, mengklik pada tombol hapus, menghapus data pada field yang ada. Itu hasilnya sudah bersih pada field yang ada. Dari pengujian ini semuanya dinyatakan berhasil. Maka dari pengujian black box tersebut tidak ada masalah pada aplikasi yang ada dan aplikasi sudah siap digunakan. Demikian penjelasan singkat dari soal jawaban ujian software testing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.